Film ini menceritakan misi berbahaya oleh pasukan Amerika, yaitu Batalion Ranger 6 pada tahun 1945, untuk membebaskan lebih dari 500 tawanan perang yang ditahan oleh Jepang di kamp Cabanatuan, Filipina. Setelah 3 tahun diperlakukan dengan kejam, para tawanan dihadapkan pada ancaman pembantaian. Dipimpin oleh Letnan Kolonel Henry dan Kapten Prince, pasukan Ranger bekerja sama dengan gerilyawan Filipina untuk melancarkan serangan mendalam yang penuh risiko dengan tujuan menyelamatkan para sandera. Film ini menggambarkan semangat juang, keberanian, dan pengorbanan dalam menghadapi kesulitan yang luar biasa. Sebelum ceritanya dimulai, sebaiknya kalian subscribe dulu, agar tidak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Film ini dibuka setelah Jepang sukses menyerang dan menghancurkan Pearl Harbor pada tahun 1941. 10 jam setelah kejadian itu, Jepang langsung melanjutkan serangan ke Filipina dan membuat pasukan Amerika di sana kewalahan. Sampai akhirnya mereka terpaksa mundur ke Semenanjung Bataan. Sayangnya, walaupun tragedi itu sudah diketahui Presiden Roosevelt dan para komandan militer, Amerika justru lebih memilih untuk fokus menghentikan gerakan Adolf Hitler yang saat itu makin menggila di Eropa. Karena keputusan itu, Filipina jadi terlupakan dan tentara Amerika yang bertugas di sana tidak mendapatkan bantuan apapun. 4 bulan berlalu, mereka bertahan sebisa mungkin, tapi karena makanan dan persenjataan sudah habis, akhirnya mereka menyerah. Ini jadi salah satu kekalahan terbesar dalam sejarah militer Amerika. Para tahanan yang jumlahnya sekitar 70.000 orang dipaksa berjalan sejauh 60 mil, tanpa makan dan minum. Siapapun yang jatuh, langsung ditusuk atau ditembak mati. Kurang lebih 15.000 orang tewas dalam perjalanan ini, dan yang berhasil bertahan pun tidak luput dari penderitaan, karena mereka tetap dipaksa kerja rodi, dalam kondisi menyedihkan. Peristiwa kelam ini dikenal sebagai Bataan Death March, dan jadi salah satu bukti nyata betapa brutalnya perang, dan betapa mahal harga dari sebuah pengkhianatan terhadap kemanusiaan. 1 tahun pun berlalu, dan mereka yang masih hidup, mulai mati satu persatu dengan cara yang menyedihkan. Ribuan orang meninggal karena penyakit, karena kelaparan, karena disiksa tanpa ampun, bahkan dibunuh hanya karena mencoba untuk kabur. Sampai akhirnya di tahun 1944, arah pertempuran mulai berubah. Amerika kembali memusatkan perhatiannya ke Jepang, dan dalam setiap pertempuran yang mereka menangkan, pasukan Jepang semakin terdesak dan semakin putus asa. Hingga akhirnya Jepang benar-benar kalah dalam Perang Dunia Kedua. Namun kekalahan itu tidak diterima begitu saja oleh pemerintah Jepang. Mereka melawan bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan propaganda. Pemerintah di Tokyo menyebarkan keyakinan bahwa Amerika tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Mereka menanamkan ketakutan bahwa menyerah hanya akan membawa kehancuran. Maka rakyat Jepang pun dipaksa bersiap untuk mati demi negara. Semua orang dilatih untuk ikut berperang, mulai dari tentara sampai warga sipil. Pada tanggal 1 Agustus 1944, Kementerian Perang Jepang mengeluarkan sebuah memo yang berisi perintah jelas tentang nasib para tawanan perang di Filipina. Perintah itu tanpa basa-basi menyatakan bahwa semua tawanan harus dimusnahkan, agar tak ada satupun saksi hidup yang bisa menceritakan kekejaman mereka. Dan sejak saat itulah pembantaian mulai terjadi. Salah satu cara paling kejam yang dilakukan adalah dengan memasukkan puluhan orang ke dalam lubang besar, lalu membakar mereka hidup-hidup sampai tidak tersisa. Tiga tahun setelah peristiwa Bataan, tepatnya di tahun 1945, Amerika akhirnya mengirim ratusan ribu pasukan ke Teluk Lingayen di Filipina untuk melakukan serangan terakhir.
Tujuannya bukan hanya untuk menggempur Jepang, tapi juga untuk menyelamatkan sisa-sisa pasukan Amerika yang mungkin masih hidup di sana. Salah satu batalion yang dikirim adalah Ranger 6, dengan kapten bernama Prince dan dipimpin langsung oleh Kolonel Henry. Sebelum menjalankan misinya, Kolonel Henry dipanggil untuk bertemu dengan Kolonel White dan juga seorang mayor bernama Aide. Mayor Aide ini adalah orang yang sudah lama memimpin unit gerilya di Filipina, dan ia membawa kabar penting. Ia yakin bahwa para tahanan Amerika disembunyikan di sebuah tempat bernama Cabanatuan. Tapi di sisi lain, Kolonel White juga mengingatkan bahwa pasukan Jepang saat ini bergerak dengan sangat cepat, dan tidak ada yang tahu pasti di mana posisi mereka dan seberapa besar kekuatan yang mereka miliki. Setelah pertemuan itu, Kolonel Henry langsung mulai menyusun rencana dan merundingkan strategi penyerangan, termasuk jumlah pasukan yang harus dibawa, serta mencoba menebak posisi pertahanan Jepang yang belum jelas bentuknya. Sayangnya, informasi dari intel yang mereka terima sangat terbatas, dan tidak terlalu detail. Hal ini membuat Kapten Prince cukup bingung, karena ia tidak tahu pasti berapa banyak pasukan yang harus diturunkan, dan posisi mana yang sebaiknya mereka kuasai terlebih dahulu. Tapi Kolonel Henry tetap bersikeras, ia tidak peduli dengan segala alasan atau keterbatasan yang ada, ia tetap meminta agar semua strategi sudah siap esok pagi, dan tidak boleh ada celah sama sekali. Sementara itu di Cabanatuan, kondisi para tahanan semakin parah. Banyak dari mereka mati karena kelaparan, karena penyakit, dan juga karena dihukum saat mencoba melarikan diri. Salah satunya adalah Hewitt, seorang tentara Amerika yang tertangkap saat kabur, dan langsung disiksa di depan para tahanan lain, sebagai peringatan agar tidak ada lagi yang mencoba melawan. Dalam situasi yang penuh tekanan itu, ada satu momen kecil yang memberi harapan. Saat beberapa tahanan dibawa keluar ke pasar tradisional yang tidak jauh dari camp, Mayor Gibson diam-diam menghampiri seorang pedagang wanita. Wanita ini ternyata adalah pejuang gerilya bernama Mina. Ia menyelundupkan obat malaria untuk para tahanan yang sudah mulai sakit-sakitan, karena kondisi camp yang sangat buruk. Mina juga memberitahu bahwa mereka memang benar berada di wilayah itu, dan bahwa Jepang sudah mulai curiga dengan pergerakan para pejuang gerilya. Gibson pun mengingatkan agar semua gerilya lebih waspada, dan tidak membuat gerakan mencolok sedikit pun. Saat kembali ke kota, Mina langsung melakukan pertemuan rutin bersama Margaret dan para pejuang lainnya. Dalam pertemuan itu, seorang pejuang bernama Donna Antonio mulai merasa khawatir, karena beberapa anggota gerilya sudah tertangkap dan dihukum mati oleh Jepang. Dan situasi ini membuat tekanan semakin besar bagi mereka yang masih bertahan. Apalagi akhir-akhir ini, Donna Antonio merasa kalau gerak-geriknya mulai dicurigai oleh Jepang. Ia mulai gelisah dan khawatir kalau dirinya akan jadi target berikutnya. Tapi Margaret yang ternyata adalah pacarnya Mayor Gibson, mencoba menenangkan dan meyakinkan bahwa mereka tidak boleh menyerah, sampai seluruh tawanan, baik dari Filipina maupun Amerika benar-benar berhasil diselamatkan. Di sisi lain, sekitar 120 anggota Ranger 6 akhirnya berhasil dikumpulkan. Kolonel Henry langsung memberi semangat dan ucapan selamat kepada mereka, karena telah terpilih menjadi pasukan yang akan berada di garis depan. Ia tidak hanya menyemangati, tapi juga menegaskan bahwa misi ini bukan hanya soal menyerang, tapi soal bertahan hidup. Ia meminta semua anggota pasukannya untuk kembali dalam keadaan hidup, dan menggunakan semua kemampuan yang sudah mereka pelajari selama pelatihan. Keesokan harinya, meskipun informasi yang mereka miliki sangat terbatas, pasukan Ranger 6 akhirnya berangkat menuju Cabanatuan. Perjalanan diperkirakan akan memakan waktu 2 hari penuh. Di saat yang bersamaan, para tahanan yang ada di camp tiba-tiba menyadari bahwa semua penjaga Jepang menghilang dari posisi mereka. Salah satu kapten bernama Red langsung menyarankan agar mereka segera kabur sebelum para penjaga itu kembali. Tapi Gibson punya pandangan yang berbeda. Ia curiga ini bisa saja jebakan. Menurutnya, tidak ada gunanya kabur, jika ternyata, di luar sana sudah ada tentara Jepang yang menunggu di balik hutan. Apalagi kondisi semua tahanan sangat lemah, dan tidak akan sanggup bertahan hidup terlalu lama di luar camp. Akhirnya mereka memutuskan untuk tetap di tempat, dan memeriksa area sekitar. Mereka menyusup ke dapur utama, dan di sana mereka menemukan kenyataan yang membuat hati mereka hancur. Ternyata persediaan makanan di dapur sangat banyak,
dan semua itu seharusnya diberikan kepada para tahanan, tapi justru disembunyikan oleh para penjaga. Saat para ranger masih dalam perjalanan, dan para tahanan belum mengambil keputusan besar, tiba-tiba Prince melihat pasukan bergerak menuju camp. Ini berarti para penjaga sebelumnya tidak pergi begitu saja, tapi memang sedang digantikan oleh pasukan Kempeitai yang terkenal kejam dan tak punya rasa ampun. Dan benar saja, saat Kempeitai tiba di camp, mereka langsung menunjukkan kekejaman mereka tanpa ragu sedikit pun. Salah satu tahanan langsung ditembak mati di depan para tahanan lain yang sedang beristirahat. Tidak ada peringatan, tidak ada alasan, hanya tembakan yang menandai kekejaman baru dari pasukan Kempeitai. Tak lama kemudian, Mayor Gibson dipanggil ke dalam ruangan oleh Mayor Nagai. Di sana, Nagai memperlihatkan barang selundupan dari Mina, yang ternyata berisi informasi penting bahwa pasukan Amerika sedang dalam perjalanan untuk melakukan penyelamatan. Tapi bukan cuma itu, obat-obatan yang diselundupkan juga berhasil ditemukan dan dihancurkan. Sebelum pergi, Nagai memberikan peringatan keras. Jika sampai ada yang mencoba kabur atau macam-macam, maka 10 orang lainnya akan ikut dihukum. Dari situ kondisi Gibson makin memburuk. Penyakit malaria yang ia derita makin parah, dan seorang tenaga medis memperkirakan bahwa Gibson mungkin hanya bisa bertahan 3 atau 4 hari lagi. Meski begitu, Red yang merupakan sahabat dekatnya tetap memberikan semangat. Ia minta Gibson jangan menyerah, karena bantuan pasti akan datang. 3 or 4 days unless we get you more quinine. You die on me, what's to stop me leaving this place? Setelah kejadian itu, Jepang mulai melakukan razia besar-besaran ke seluruh rumah sakit di Filipina. Mereka mencari obat, dan siapa saja yang dicurigai membantu para tahanan. Ketika razia sampai di rumah sakit tempat Margaret bekerja, keadaan jadi sangat berbahaya. Kebetulan saat itu, Margaret sedang menyelundupkan obat yang rencananya akan diserahkan ke Mina. Semua perawat dipaksa berbaris di lapangan rumah sakit, dan satu persatu diinterogasi. Ketegangan memuncak ketika seorang perawat ditunjuk untuk mengidentifikasi siapa saja yang biasa menyelundupkan obat. Saat ia berdiri tepat di depan Margaret, semua orang menahan napas. Tapi untungnya, yang ditunjuk justru adalah perawat lain yang ada di belakang Margaret. Perawat itu langsung diseret, dan dieksekusi bersama beberapa perawat lain yang juga dicurigai. Dua hari kemudian, pasukan Ranger 6 tiba di sebuah desa yang sudah hancur terbakar. Setelah diselidiki, ternyata desa itu dibakar Jepang karena dianggap telah membantu para pejuang gerilya Filipina. Tapi pembakaran rumah tidak cukup membuat Jepang puas. Mereka juga membakar hidup-hidup lebih dari 100 warga sipil yang tak bersalah. Meski berduka, para pejuang Filipina tetap menyambut Ranger 6 dengan tangan terbuka. Kapten Yuan dan pasukannya bahkan bersedia ikut membantu menyerang kamp tahanan di Cabanatuan. Sebelum penyerangan dimulai, beberapa orang ditugaskan untuk mengintai kamp dari kejauhan. Mereka harus mencari tahu berapa banyak jumlah pasukan Jepang, dan di mana posisi pertahanannya. Semua informasi itu akan jadi kunci keberhasilan misi penyelamatan. Namun para pengintai tetap tidak bisa memastikan jumlah pasti pasukan Jepang, karena medan di sekitar kamp terlalu terbuka, dan mustahil bagi mereka untuk mendekat tanpa terlihat. Kapten Yuan pun menyarankan agar penyerangan ditunda. Ia mendapat informasi bahwa malam ini akan ada konvoi besar Jepang yang bergerak ke utara, dan akan melewati kamp tahanan. Jika penyerangan dilakukan saat itu, maka risikonya terlalu besar. Mendengar hal itu, akhirnya Kolonel Henry memutuskan untuk menahan serangan selama 24 jam ke depan, dan menunggu waktu yang lebih aman. Sementara itu, di tempat lain Margaret tiba-tiba dipanggil oleh polisi militer Jepang. Rupanya selama ini ia sudah diam-diam dipantau. Polisi itu langsung menanyainya tentang hubungan dengan Mina, yang sudah ketahuan sebagai penyelundup obat ke dalam kamp. Margaret tentu saja membela diri. Ia bilang kalau dirinya tidak mengenal Mina, dan tidak tahu menahu soal penyelundupan. Tapi usahanya sia-sia.
Polisi itu lalu menyodorkan sebuah Alkitab milik Margaret, dan di dalamnya terselip foto Mayor Gibson. Bukti itu cukup untuk menjatuhkan semua bantahan Margaret. Kabar penangkapan Margaret pun sampai ke telinga para tahanan, dan membuat situasi di dalam kamp makin mencekam. Mayor Gibson akhirnya dipanggil oleh Mayor Nagai. Di sana Nagai menjelaskan bahwa mereka sudah tahu kalau Margaret adalah bagian dari jaringan gerilya, sekaligus orang yang bertanggung jawab atas penyelundupan obat. Tapi kali ini Nagai memberi tawaran. Ia akan membebaskan Gibson dan Margaret jika Gibson bersedia bekerja sama dan membocorkan nama-nama gerilya yang tersisa. Tapi Gibson dengan tegas menolak tawaran itu. Ia lebih memilih mati daripada mengkhianati teman-temannya. Kondisinya yang semakin parah diperburuk dengan kenyataan bahwa tidak ada lagi obat yang bisa diselundupkan. Melihat hal itu, Red pun mulai putus asa. Ia kemudian memberitahu Gibson kalau dirinya berencana kabur dan mencari bantuan. Tapi Gibson jelas tidak setuju. Ia tahu kalau sampai Red tertangkap, maka 10 orang akan dihukum mati. Tapi Red tetap bersikeras. Ia percaya bahwa Gibson pantas diperjuangkan. Begitu juga semua tahanan lain, yang kini sudah nyaris tidak punya harapan untuk hidup. Esok paginya semua tahanan dikumpulkan di lapangan. Ternyata Red tertangkap saat mencoba kabur di malam sebelumnya. Tanpa banyak bicara, pasukan Jepang langsung mulai memilih para tahanan secara acak. Satu persatu ditembak mati di depan semua orang, sebagai hukuman atas tindakan Red. Tidak ada belas kasihan dan tidak ada basa-basi. Hanya dinginnya peluru yang menembus tubuh orang-orang tak bersalah. Sementara itu di tempat lain, Batalion Ranger 6 mulai mendapat kabar buruk. Pertahanan Jepang makin kuat. Kapten Prince yang bertanggung jawab atas semua strategi, jadi makin ragu dengan rencana mereka. Dari awal informasi yang mereka miliki sudah setengah matang, dan sekarang malah Jepang memperkuat jembatan dengan lebih dari 1000 tentara tambahan. Situasi jelas makin sulit. Untungnya Kapten Yuan datang dengan solusi. Ia bilang, pasukan Filipina saja yang akan menghadang di jembatan. Dengan begitu pasukan Amerika bisa fokus menyerang kamp tahanan. Di sisi lain, Margaret akhirnya dilepaskan oleh polisi Jepang. Alasannya karena mereka mengaku sudah berhasil menemukan para gerilyawan. Tapi begitu Margaret melangkah keluar, ia langsung melihat pemandangan yang menghancurkan hati. Di depan matanya sendiri, Mina dan kawan-kawan gerilyawan telah dieksekusi. Semua tubuh itu bergelimpangan tanpa nyawa. Ternyata pembebasan Margaret bukan hadiah. Jepang sengaja membebaskannya agar dia memimpin mereka ke tempat persembunyian para gerilya. Dan benar saja, tak lama setelah Margaret kembali ke markas gerilya, pasukan Jepang datang dengan kekuatan penuh. Mereka menyisir setiap sudut gereja, dan menembak siapapun yang mereka curigai. Suasana begitu kacau, penuh teriakan dan tembakan. Tapi di tengah kekacauan itu, Margaret berhasil kabur berkat bantuan salah satu pejuang yang masih bertahan. Sementara itu, pasukan Ranger 6 telah tiba di Desa Petaro. Ini adalah desa terakhir sebelum mencapai kamp tahanan. Kapten Prince mulai membagi pasukan. Kemudian tentara Filipina dibagi dua. Sebagian menjaga jembatan, dan sebagian lagi menjaga jalan raya untuk menghadang bala bantuan Jepang. Sedangkan pasukan Amerika disebar ke berbagai posisi, beberapa menjadi pengalih perhatian, dan sisanya menyerang langsung dari gerbang utama. Dengan kekuatan hanya 120 orang, mereka tahu bahwa misi ini hanya bisa berhasil kalau tidak ada satupun kesalahan. Kapten Yuan juga mengusulkan agar mereka meminta dukungan pengalihan dari udara menggunakan pesawat tempur. Setelah semua strategi dirundingkan, para prajurit pun mulai mempersiapkan diri. Mereka memeriksa senjata mereka, dan mereka juga memasang pelindung. Tapi yang lebih penting, mereka menyiapkan mental. Karena di depan mereka bukan sekadar perang,
Tapi misi penyelamatan yang mempertaruhkan hidup ratusan tahanan yang sudah terlalu lama menderita. Dan diam-diam sebagian dari mereka hanya bisa berharap agar keajaiban datang. Karena mereka tahu keberuntungan saja kadang bisa jadi senjata paling mematikan dalam perang. Begitu suar ditembakkan ke langit, itu adalah sinyal yang dinantikan oleh semua pasukan. Lucas, go! Go! Get the damn... Let's move! Move! I can start... Raise some fire! Dari radio genggam, terdengar suara Kapten Prince yang memerintahkan seluruh unit untuk mulai bergerak mundur sambil membawa para tahanan keluar dari zona berbahaya. Tapi perjalanan mereka keluar dari neraka belum berakhir. Di balik reruntuhan dan semak-semak, beberapa tentara Jepang yang selamat mulai menembakkan peluru secara membabi buta. Tak peduli siapa yang ada di depan mereka. Sementara di belakang, Mayor Gibson yang tubuhnya makin lemah, tetap dipapah oleh dua orang tentara muda yang belum pernah sekalipun bertempur. Namun mereka tetap berjalan, tetap bertahan, demi satu hal, yaitu menyelesaikan misi yang telah mereka mulai. Namun ketika sinyal suar telah menyala di langit dan kapal-kapal mulai bergerak, para prajurit Jepang yang ternyata masih hidup tak tinggal diam. Mereka menyerbu dari sisi sungai, memaksa para ranger dan pasukan Filipina untuk kembali berjibaku dalam pertempuran sengit. Di tengah huru-hara itu, Nage yang seharusnya sudah tewas, muncul dengan sisa tenaganya. Ia lalu terlibat pertarungan tangan kosong, melawan salah satu tentara muda Amerika. Pertarungan itu akhirnya berakhir ketika Nage tertusuk bayonet, dan terjatuh ke sungai perlahan tenggelam bersama ambisinya yang tak pernah surut. Sementara itu, evakuasi terus berlangsung. Tahanan yang sudah tidak bisa berjalan diangkat. Warga desa yang tersisa juga ikut membantu, dengan gerobak sayur dan perahu kecil. Pada tanggal 30 Januari 1945, rombongan terakhir akhirnya berhasil melewati garis pertahanan Amerika. Para tahanan menangis. Ada yang tertawa histeris. Ada yang duduk diam tak percaya mereka masih hidup. Lalu terlihat Margaret berlari, menembus kerumunan, berharap bisa melihat Gibson berdiri di sana. Tapi yang ia temukan hanyalah tubuh yang diam dalam balutan selimut militer, dengan Alkitab kecil di dadanya dan secarik surat yang digenggam erat. Dalam surat itu, Gibson menulis, "Jika kau membaca ini, maka itu berarti usahamu tak sia-sia. Kau menyelamatkan banyak jiwa, dan aku adalah satu dari mereka. Terima kasih karena tidak menyerah. Aku mencintaimu." Misi ini dikenal sebagai salah satu penyelamatan terbesar dalam sejarah militer Amerika.
Kolonel Henry dan Kapten Prince menerima medali kehormatan atas keberanian luar biasa mereka. Margaret yang kehilangan kekasihnya dalam perang, menerima Medal of Freedom dari Presiden Truman, bukan hanya untuk apa yang ia lakukan, tapi karena ia mewakili keberanian dari mereka yang bertempur tanpa senjata. Dan film pun selesai. Semoga dapat diambil pelajarannya dan sampai jumpa di alur cerita seru selanjutnya.